94 miliar guys, 94 miliar. Itu kalau dibeliin es dawet, es cendol lu berenang no, sekampung berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gua dapat endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini masih seputar kampanye ya. Kampanye uang ya, yang dilakukan oleh Gus Miftah, itu ada videonya ya. Jadi sebelumnya itu juga udah dicurigai guys, ternyata ada berita begini ya, video dari Tempo nih, tapi diupload sama akun Twitternya Kak Nazlira ini. Di sini dikatakan ya, narasinya Kak Nazlira itu luar biasa sekali informasi ini. Mohon perhatian para pemerhati politik. Jika informasi valid sebagai temuan dana kampanye, maka berapa besar nilai uang yang digelontorkan lewat bank BPR di kota lainnya? Ini baru dari bank sekelas BPR Kota Jepara loh. Ayo loh. Iya, makanya orang kalau udah gitu ya, uangnya enteng, bisa jadi uang haram dipakai. Iya, kenapa gua sebut uang haram? Karena prosesnya nggak bener. Dan ini kebongkar semua. Terbongkar semua. Kita lihat dulu videonya nih. Kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Para politikus ini atau partai-partai itu mengumpulkan dana untuk diduga untuk kampanye gitu kan. Memang di pemilu itu untuk kampanye itu kan dananya ada tuh ya. Nah, ini dari mana dananya? Uang haram apa uang halal gitu? Terus kemarin gongnya itu waktu PPATK sudah mulai buka. Dia kepala PPATK menyampaikan ada dugaan dana kampanye ilegal. Salah. Dana kampanye ilegal. Uang haram deh tuh. Ya, ilegal. Tentunya itu dana itu berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman kredit di BPR Jepara Jawa Tengah. Jadi penyalahgunaan ya di BPR Jepara. Ayo, fasilitas pinjaman, ngutang ke bank tapi dengan cara yang salah, menggunakan kewenangan mungkin. Oke, Jawa Tengah. Oke. Nah, di situ nilainya cukup besar. Jadi ada 27 kreditur yang mengajukan pinjaman ke BPR di Jepara sana. Nilainya 102 miliar ya. Berapa kreditur? Jadi ada 27 kreditur yang mengajukan pinjaman ke BPR di Jepara sana. Nilainya 102 miliar ya. 102 miliar. Wah, pantas aja Miftah kemarin bagi-bagi duit begitu ya.
Wah, iya. Uang haram, uang rakyat yang diambil secara haram kayak ini. Nah, dalam hampir waktu bersamaan itu 27 kreditur itu setelah mereka mendapatkan uang dari BPR, mereka hampir secara bersamaan menyetor dana itu ke individu MIAA. MIAA itu sekitar 94 miliar. Tapi 94 miliar disetor ke MIAA, yaitu inisialnya itu 94. Berarti sisa 8 miliar. 8 miliar itu mungkin sebagai komisi kali ya. Ya lu cariin kredit ya, di gue yang nanggung. 8 miliarnya buat lu. Bisa jadi begitu ya. Anjir, biadab, uang rakyat lah gitu ya. BPR itu kan bank perkreditan rakyat ya. biasanya dipakai untuk lain-lain, ada untuk beli motor dan lain-lain. Ada beli motor juga? Ada beli motor Harley dan lain-lain Oh, itu ada. wah, Keperluan pribadi ya? ada. Oke. Bangsat. Kan benar yang 8 miliar itu sisanya dibuat keperluan pribadi, ada beli motor Harley. Asli bangsat, bangsat lu ya. Hah? Pakai uang kredit, bangsat itu nah. Udah nggak pakai. Bapak sekarang kok kata-katanya kasar mulu be. Udah kasar, gue kasar sama pejabat-pejabat bangsat itu kasar gue. Pejabat bangsat, bajingan tolol, penjilat tolol itu kudu kasar udah. Iya, kalau nggak dikasarin nggak sadar-sadar mereka jahanam. Mobil mewah enggak atau motor? Belum mobil mewah. Nah, dari MIAA itu kemudian masuklah siapa MIAA ini, diidentifikasi ternyata dia bertautan dengan politikus partai, salah satu partai yang partainya sekarang mengusung salah satu capres. Gitu kan. Nah, siapa partai itu, Lin? setelah kita telusuri data perusahaannya, pemilik sahamnya itu ada pengurus dari Partai Gerindra. Oke. Partai Gerindra. Ya, jadi si MIAA yang nerima uang 90 sekian miliar itu Partai Gerindra. 27 orang itu setor ke MIAA habis dapat kredit. Bangsat ya, asli kelakuannya bangsat, bongkar aja dah. Iya. Nah, dan selain dari pengurus perusahaan-perusahaan itu, ada juga yang mengalir ke koperasi Garuda Yaksa yang didirikan oleh Pak Prabowo. Koperasi Garuda Yaksa didirikan oleh Prabowo. Pantas aja, itu uang rakyat juga kok. Terima aja, itu uang rakyat juga. Alah apa? Coba udah tua itu tobat-tobat, napa? Udah tua makin jadi aja ya Pak ya. Udah tua lu Pak. Ya Allah, pengen hormat gue sama orang tua, tapi Bapak kayaknya nggak bisa dihormati sih ya. Oh, jadi Prabowo Capres nomor urut 2 itu pendiri Koperasi Garuda Yaksa. Iya, adanya kredit 102 miliar itu kan gede ya bagi BPR, betul, dan itu ke 27 entitas yang mengalir ke satu orang. Itu apakah memang itu sesuai dengan prosedur yang ada, itu juga perlu ditelusuri lagi. OJK perlu turun tangan dan Bawaslu atau penegak hukum lain, karena kabarnya bahan-bahan ini pun sudah diserahkan kepada KPK dan Pak Alexander Marwata kemarin Nah tuh, jadi nih kayak Bawaslu, OJK turun tangan lah. Itu tim hukum yang lain, mau tim hukum Anies, tim hukum Ganjar, turun. Iya jangan. Dan ini banyak lu beritanya guys. Banyak ini Prabowo nih. Pantas saja dia tadi ngomong ya, bahwasannya uang itu kalau ada yang ngasih uang terima aja, itu uang dari rakyat kok, itu uang rakyat. Tailah, ternyata dari BPR ini mungkin ya. Ini baru BPR Jepara ya. Tuh BPR Jepara itu sampai kolaps guys, ada beritanya nih. Gerindra terseret di balik kabar kolapsnya BPR Bank Jepara Arta, dana pinjaman untuk kampanye. Kan bangsa sampai banknya bangkrut, kolaps. Pantas aja. Coba kita baca beritanya dulu nih. Kita baca beritanya guys, baca. Aduh. Udah tua Pak, udah tua. Tobat deh ya. Partai Gerindra terseret dalam pusaran isu kolapsnya BPR Bank Jepara Arta.
Dana pinjaman ratusan miliar rupiah dari BPR Bank Jepara Harta diduga digunakan untuk membiayai kampanye seorang calon legislatif caleg dari Partai Gerindra. Dana pinjaman dari BPR Bank Jepara Harta disebut diduga mengalir ke berbagai pihak. Satu diantaranya adalah Koperasi Garuda Yaksa. 94 miliar guys, 94 miliar. Itu kalau dibeliin es dawet, es cendol lu, berenang, no, sekampung berenang. Direktur Kepatuhan BPR Bank Jepara Harta, Jamaluddin Kamal, mengaku tidak mengenal Koperasi Garuda Yaksa. Aliran dana pinjaman itu pertama kali diungkap oleh media masa Tempo. Dalam pemberitaannya disebut pada kurun waktu 2022-2023, Bank Jepara Harta menyalurkan pinjaman sebesar 102 miliar rupiah untuk 27 debitur. Kemudian dana tersebut ditransfer ke MIA, seorang simpatisan partai politik dan tim ses dari caleg Partai Gerindra. Dana yang ditransfer ke MIA itu mencapai 94 miliar. Berarti masih ada sisa 8 miliar kan? Ya itu dibeliin motor, Harley, bangsa, tai, anjing, jadam, biadab. Nah, itu. Dana itu kemudian dipindahkan ke perusahaan, diantaranya PT Boga Halal Nusantara, PT Bumi Manfaat Gemilang, dan PT Pangan Jaya Halal Nusantara. Halal dari mananya uang begitu anjing? Nih kadang-kadang ya, gara-gara nama jadi halal. Enggak halal kalau begini. Juga ke Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Atas temuan tersebut, saat dikonfirmasi tribunmuria.com Jumat 22 Desember 2023, Kamal menyampaikan ia tidak mengetahui bila ada dana nasabah yang masuk ke Garuda Yaksa karena proses pencairan dana kredit itu melalui bank umum. Ya dia nggak tahu lah, yang kredit sama dia cuma 27 orang itu, dari 27 orang itu baru mengalir kemana-mana. Ngeles aja lu Pak Direktur. Begini nih kalau punya jabatan tapi nggak punya iman ya. Pihaknya mentransfer ke bank umum baru diambil oleh debitur. Kamal juga menyatakan tidak tahu dengan pria berinisial MIA. Kami tidak kenal 27 debitur itu, kata dia. Gimana nggak kenal? Kok bisa ngutang? Waduh. Aneh ya. Ngelesnya itu terlalu tolol gitu. Kan kalau mengutang kan harus kenal dulu lah. Minimal ada. Ya, masa ada tiba-tiba orang nggak kenal gue mengutang boleh 102 miliar anjing. Ayolah. Aduh, media ini mencoba menelusuri jejak digital MIA. MIA diketahui Muhammad Ibrahim Al-Ash'ari. Wah, itu namanya bagus anjing. Ia tercatat sebagai Direktur Utama PT Bumi Manfaat Gemilang (BMG). Perusahaan ini menaungi pabrik penggilingan beras yang berlokasi di Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, resmi beroperasi pada Rabu 7 Juni 2023. MIA menerima kucuran kredit dari Bank Jepara Harta sebesar 102 miliar rupiah pada kurun waktu 2022-2023. Dana segar itu mengalir ke 27 rekening debitur. Tak lama berselang setelah pencairan kredit itu dilakukan penarikan tunai untuk disetorkan kembali ke rekening MIA yang jumlahnya mencapai 94 miliar rupiah. Utangnya 102. Yang disetorkan ke MIA 94, 8 miliar. Yang tadi gue ulang lagi nih. Ya, 8 miliar itu sisanya dibuat belanja guys. Beli motor, Harley, beli tai, beli jahanam, beli dosa, beli anjing, jahanam, biadab, itu ya. Pantes aja ya Miftah enteng bagi-bagi duit begitu ya. Tak lama berselang setelah pencairan kredit dilakukan penarikan tunai. Udah ini. MIA tak hanya seorang pengusaha, ia juga tercatat sebagai tim sukses caleg. Pada pemilu 2019 misalnya ia menjadi tim sukses Pratitis Muktitami yang merupakan caleg dari Partai Gerindra dengan nomor urut 3 di daerah pemilihan 5 Jawa Tengah yang meliputi Klaten, Boyolali, Solo, dan Sukoharjo. Catat namanya guys, Pratitis. Meski begitu ia bukan kader atau pengurus Partai Gerindra. Iyalah. Tribunmuria.com masih berupaya meminta konfirmasi atas hal ini kepada Partai Gerindra. Bikin nasabah panik.
Sebelumnya Haji Mahmudi 63 sudah 3 kali bolak-balik ke gedung BPR Bank Jepara Harta Perseroan di Jalan Ayani nomor 62 Pengkol Jepara. Hal itu dilakukannya sejak Senin Rabu 18. Namun tetap saja keinginannya untuk menarik uangnya di bank plat merah milik Pemkab Jepara itu belum bisa dilakukan. Nggak bisa, duitnya nggak ada. Ia hanya dijanjikan dilayani pada 2 Januari 2024, itu pun nominalnya hanya 10 juta rupiah. Wah, mau narik berapa Bapak? Padahal ia ingin mengambil 70 juta rupiah dari uang sebesar 200 juta rupiah yang ditabungnya di BPR Jepara Harta. Ngambil 70 juta udah nggak bisa, mamam. Kolaps. Usut gak itu? Ini udah pelanggaran pidana kalau begini nih. Padahal saya sangat butuh sekali uang itu karena mau ada hajat. Makanya jangan nyimpen di bank, Pak. Petugasnya bilang antrian sudah banyak, kata warga pakai saji Jepara ini Jumat 22 Desember 2023. No, yang di Jepara, no, BPR kalian kasus, no, oi. Ia juga sudah bolak-balik hingga 3 kali, namun uang tabungan anak didiknya sebesar. Hal serupa juga dialami Anita. Wah, ini kesian nih. Guru TK Pertiwi Ujung Batu, Kecamatan Jepara. Ia juga sudah bolak-balik hingga 3 kali, namun uang tabungan anak didiknya sebesar 22 juta rupiah di BPR Jepara Harta juga belum bisa ditarik. 22 juta nggak bisa ditarik. Tabungan anak didik, guru TK lagi. Anita dijanjikan dilayani pada 19 Januari 2024, itu pun juga sama, hanya 10 juta rupiah yang bisa ditarik. 102 miliar habis. Anita mengaku mengambil uang tabungan anak didiknya setelah muncul isu BPR Jepara Harta kolaps di sejumlah media sosial yang diikutinya. Khawatir saja kalau beneran kolaps bagaimana, karena ini bukan uang saya tapi milik anak didik, jelas perempuan berkacamata ini saat ditemui Jumat 22 Desember 2023. Nah, kesian. Aduh. Nih gara-gara kampanye Prabowo nih ya, gara-gara kampanye Gerindra ya. Aduh. Isu BPR Jepara Harta kolaps memang berseliweran di medsos pekan terakhir. Seiring isu itu, para nasabah berbondong-bondong datang ke gedung bank plat merah ini untuk menarik uangnya. Berdasar data yang disampaikan Ubaidur Rahman, petugas pendaftaran penarikan tabungan BPR Jepara Harta, hingga kini sudah ada ribuan nasabah yang bermaksud menarik uangnya. Namun mayoritas tak bisa langsung dilayani karena manajemen sudah membuat ketentuan tiap hari hanya 100 nasabah yang dilayani. Nah, kenapa itu? Nunggu setoran itu ya? Waduh, gimana BPR lainnya ya? Aduh. Imbasnya terjadi antrian daftar tarikan nasabah hingga Jumat 22 Desember. Daftar antrian sudah ada hingga tanggal 23 Januari 2024. Jumlah antrian diperkirakan akan terus panjang dan lama, sebab tiap hari ada nasabah yang mendaftar ingin menarik uangnya. Panjang dan lama. Bukan coklat joki-joki nih, antrian nasabah anjing. Gara-gara itu. Goblok. Nasabah ada yang datang pukul 2 dini hari, sehingga pagi hari kuota 100 nasabah itu sudah habis. Waduh. Ini yang mengakibatkan antrian kian panjang, jelas Ubaidur Rahman yang sehari-hari bertugas sebagai Satpam BPR Jepara Harta ini. Pak Satpam gimana? Yang bikin antrian panjang itu ya gara-gara ada transaksi 102 miliar itu. Tolol. Kalau nggak ada antrian, nggak ada 102 miliar transaksi mencurigakan itu, ya orang nggak takut begitu. Memang ya susah. Persoalan yang mendera BPR Jepara Harta ini muncul ke permukaan seiring temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada 35 debitur yang persyaratan jaminannya bermasalah. Terdapat sekitar 70 hingga 80 bidang agunan yang proses balik nama dan jual beli ke nama debitur belum selesai. Mampus. Kondisi itu dianggap bermasalah oleh OJK dan dianggap mengkhawatirkan. Rata-rata debitur ini berasal dari luar kota, misalnya Klaten, Yogyakarta, Sleman, Solo, dan Wonogiri. Loh gimana? Itu banknya di Jepara. Ya inilah koneksi ordal nih, orang dalam. Kacau. Akibat permasalahan tersebut, OJK melarang Bank Jepara Harta menyalurkan kredit atau menghimpun dana untuk sementara waktu. Bank Jepara Harta hanya diperbolehkan melayani penarikan uang nasabah. Namun sayangnya kondisi tak sepenuhnya lancar sesuai keinginan nasabah, bahkan antrian penarikan uang mengular
hingga Januari tahun depan. Hasil audit OJK itu juga diperkuat dengan temuan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan PPATK. Berdasarkan data yang diperoleh media ini, PPATK menemukan kredit yang diduga bermasalah itu mengalir ke sejumlah nama dan lembaga atau perusahaan. Nah, salah satunya ke Gerindra. Sementara itu, PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta enggan berkomentar banyak soal persoalan yang membelit Bank Jepara Harta. Ayo, jangan-jangan ikut campur juga lu. Namun ia menegaskan jika nasabah tak perlu panik sebab uang tabungan di Bank Jepara Harta dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Waduh, gimana nggak was-was ya, mengular antriannya, mau ngambil duit aja harus ngantri sampai 1 bulan. Udah ada itu tadi guru TK sampai 19 Januari ya kalau nggak salah, Januari pokoknya. Lu bayangin tuh, ini gara-gara apa nih? Gerindra nih ya, Prabowo nih ya, pantas aja Prabowo bilang tadi ya, dia bilang apa? Nggak apa-apa, terima aja uangnya, itu uang dari rakyat kok, uang rakyat juga kok. Oh gitu kak Pak, begini kan cara mainnya. Woi, Bawaslu, KPK. Ini kalau udah begini diskualifikasi aja. Udah ketahuan kok. Partainya aja begitu. Gimana dong tuh? Aduh, bahaya nih, bahaya. Aduh. Ya guys, gitu aja guys. Dari gue, kita bongkar terus pokoknya. Jangan lupa, salam asal bukan Prabowo. Asal jangan Prabowo. Dah, salam itu gue. Serem. Nah, no, lu lihat no. Lihat, ya, gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem anjir. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.